Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Lereng Pegunungan Meratus di Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berpotensi longsor kembali sehingga warga pun diimbau untuk waspada. Balita berusia 19 bulan di Desa Antasan Senor Ilir, Martapura Timur, Kabupaten Banjar, divonis menderita penyakit jantung bocor sejak lahir. Meski memiliki BPJS Kesehatan, namun sang ibu mengaku bingung mendapatkan biaya untuk menemani buah hatinya jika dioperasi di rumah sakit luar daerah. Sejak pertengahan Januari lalu hingga kini, banjir yang melanda Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala Batola belum juga surut. Sejumlah desa di kecamatan ini pun terisolir karena akses darat terendam banjir sehingga tidak bisa dilewati kendaraan bermotor. Lereng Pegunungan Meratus di Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berpotensi longsor kembali sehingga warga pun diimbau untuk waspada. Sebelumnya pada beberapa waktu lalu longsor sudah terjadi di 2 titik lereng Gunung Meratus, tepatnya di Desa Ulang, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dari pantauan terkini pihak desa dan aparat setempat, tanah di lereng Pegunungan Meratus sebagian mengalami retak sehingga berpotensi longsor, apalagi jika terjadi hujan lebat. Yang terjadi sekarang di ujung kita ini yang kurang lebih berjarak sekitar 1 km. Itu terjadi ada beberapa hari kemarin terjadi masih ada dentuman di tepat di posisi yang terjadi titik longsor yang sudah lewat itu. Masyarakat menggunakan air bersih ada. Mungkin ada beberapa sungai kecil yang sebenarnya jika musim kemarau sungai itu akan kering, maka dari itu sangat diperlukan jika seandainya ada cara atau ada penanggulangan untuk menghindari daripada sungai yang keruh ini akibat tanah longsor ini mungkin sangat diharapkan sekali dengan oleh masyarakat di lingkungan. Warga yang bermukim di sekitar lereng Pegunungan Meratus maupun yang beraktivitas di dekat lokasi tersebut diimbau agar waspada longsor. Dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Sopan melaporkan. Sejumlah pelanggar protokol kesehatan prokes Selasa siang terjaring razia masker yang digelar oleh tim Satgas COVID-19 di kawasan Wildan Pasar, Banjarmasin Barat. Sebagai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro, tim Satgas COVID-19 yang terdiri dari TNI Polri Selasa siang menggelar razia masker di kawasan Wildan Pasar, Banjarmasin Barat. Dalam kegiatan ini sejumlah pelanggar protokol kesehatan terjaring petugas karena kedapatan tidak memakai masker. Mereka pun diberi imbauan agar menaati protokol kesehatan dan juga diberi masker untuk digunakan langsung. Laksanakan sosialisasi edukasi kepada masyarakat. Ya mungkin selama ini mereka lalu lalang karena tidak ada pengawasan, mereka tidak gunakan masker, ya sehingga begitu kita tanya juga maskernya lupa atau ada masker pun dikantongin, tidak digunakan. Ya pada saat ini kita ada di sini, nanti ada pos ini, mereka yang lewat sini akan kita sosialisasi, akan kita edukasi, kalau perlu kita kasih masker.
Diharapkan melalui PPKM Mikro yang diterapkan hingga 22 Februari mendatang, masyarakat Banjarmasin semakin disiplin menaati protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Balita berusia 19 bulan di Desa Antasan Senor Ilir, Martapura Timur, Kabupaten Banjar, divonis menderita penyakit jantung bocor sejak lahir. Meski memiliki BPJS Kesehatan, namun sang ibu mengaku bingung mendapatkan biaya untuk menemani buah hatinya jika dioperasi di rumah sakit luar daerah. Inilah Nur Zahratun Nufus, balita berusia 19 bulan yang menderita penyakit jantung bocor sejak lahir. Putri kedua dari pasangan Suhair dan Khairunisa ini tidak bisa bermain seperti balita lainnya karena saat kelelahan ia merasakan sakit yang luar biasa di bagian dadanya. Balita yang akrab disapa Zahro ini tinggal di Desa Antasan Senor Ilir, Martapura Timur, Kabupaten Banjar. Di rumahnya yang hanya berukuran 3 x 4 meter inilah, ia tinggal bersama kedua orang tua, kakak, serta kakek dan neneknya. Kondisi ekonomi keluarga ini kurang mampu, sang ayah hanya bekerja sebagai buruh serabutan dan ibunya tidak bekerja. Menurut Khairunisa, anaknya telah dibawa berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ulin Banjarmasin. Namun pihak rumah sakit menyatakan keterbatasan alat dan meminta ia membawa anaknya ke salah satu rumah sakit di Jakarta untuk dioperasi. Meski memiliki BPJS Kesehatan, namun ia mengaku bingung mendapatkan biaya untuk menemani buah hatinya jika memang harus dioperasi di rumah sakit luar daerah. Kendalanya biaya kesananya tuh, ongkos kesananya tuh lah, kan di sana kada nggak sebentar gitu. Ada yang sampai 3 bulan di sana bertahan. Dan melihat kondisinya juga habis operasi, kontrol lagi. Jadi bolak-balik sampai 2 kali ke Jakarta ini dokternya. Jadi kendalanya di biaya tadi Bu. Biaya. Mungkin ada harapan Bu buat pemerintah. Kalau buat pemerintah, diharapkan bantuannya itu yang buat ongkos kesananya gitu. Buat Kendalanya. mendampingi si Ade ini tadi mana? Iya, mendampingi adik ke sana. Kalau seumpamanya dokter memvonis gitu, jangan menetapkan ke Jakarta juga tetap, ya, gitu ya. Diharapkan pemerintah maupun donatur bisa membantu biaya pengobatan untuk balita penderita jantung bocor ini. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan.